Perkenalkan, nama saya Marunisa Aulia Umah, NPM 193400015. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas PGRI Semarang. Di mata kuliah pembelajaran e-learning ini, saya akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur desain grafis. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari desain grafis, lebih tepatnya ke unsur-unsur desain grafis. Nah, kalian pasti sudah tahu ya teman-teman, desain grafis itu apa? Sudah dong. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali desain grafis itu apa. Nah, di sini ada pengertian dari desain grafis. Desain grafis itu merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan sebuah elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi untuk menciptakan persepsi suatu pesan yang akan disampaikan. Nah, contoh dari desain grafis itu sendiri diantaranya ada poster, brosur, logo, banner, spanduk cetak, katalog, iklan majalah, company profile, dan sebagainya. Nah, dari contoh desain grafis ini kita sering temui teman-teman di sekitar kita, semisal ada banner, kalau di jalan juga ada spanduk cetak, terus ada yang bagi brosur, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari desain grafis. Nah, ada beberapa unsur-unsur dari desain grafis itu, diantaranya yang pertama ada garis. Di sini saya akan menjelaskan garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Berbagai jenis garis muncul di mana-mana. Lihatlah di sekitar Anda, dan Anda akan melihat baris yang lurus, lengkung, berbelok-belok, tipis, tebal, dan titik-titik. Garis dapat digunakan untuk yang pertama, bisa membuat outline foto, membuat bagan grafik, membuat pola, dan sebagainya. Nah, unsur desain grafis yang kedua ada ilustrasi. Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Nah, ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik diantaranya. Yang pertama, ada gambar tangan atau yang disebut dengan hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang akan dibuat. Nah, seperti iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Nah, ilustrasi yang kedua ada fotografi. Ilustrasi berupa foto yang dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera, baik manual maupun digital. Nah, unsur ketiga dari desain grafis ada tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi sebuah huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking, jarak antar huruf secara umum, kerning, jarak antar dua huruf yang spesifik, dan leading, jarak antar baris. Nah, di tipografi ini kalian sudah pernah membuatnya ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman membuat sebuah huruf ini terus kalian hias atau memodifikasi sendiri. Nah, itu yang dinamakan tipografi. Nah, unsur yang keempat adalah warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan moods, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi sebuah objek. Nah, di sini warna itu sangat berpengaruh ya teman-teman dalam desain. Warna dapat digunakan untuk yang pertama, sorot elemen penting dan utama seperti subhit, menarik mata, sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu. Yang terakhir, membuat gambar atau mood. Nah,
Untuk desain sendiri, jika nggak ada warna itu pun desain itu juga nggak menarik juga teman-teman, seperti itu. Jadinya warna itu sangat penting banget untuk desain. Nah, unsur yang kelima ada gelap terang. Salah satu cara untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam visual grafis adalah dengan mengatur gelap dan terangnya sebuah desain. Nah, ada 2 pembagian dalam kategori ini, diantaranya yaitu yang pertama, low contrast value, yang berarti penggunaan warna-warna yang kurang kontras. Visual yang dihasilkan akan cenderung kalem, statis, dan sederhana, serta tenang. Nah, yang kedua ada high contrast value, yaitu penggunaan warna-warna kontras dengan ekstrim sehingga menghasilkan visual yang energik, ceria, dinamis, dramatis, dan penuh gairah. Nah, unsur yang keenam ada tekstur. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat dimayakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Nah, unsur yang terakhir ada ruang. Ruang adalah jarak antara atau daerah atau sekitar sesuatu. Memisahkan ruang atau universe, highlight, dan memberikan mata visual istirahat. Nah, dari unsur-unsur yang saya sampaikan, unsur-unsur desain grafis yang saya sampaikan bisa dipahami ya teman-teman ya. Sedikit tambahan teman-teman, untuk software yang digunakan membuat desain itu ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustration, itu atau disebut dengan AI atau CorelDRAW. Nah, biasanya teman-teman membuat desain dengan software CorelDRAW ya teman-teman. Nah, kalau CorelDRAW itu lebih tepatnya lebih mudahnya untuk membuat seperti brosur, poster, seperti itu ya teman-teman, atau vektor itu juga bisa. Nah, untuk Adobe Photoshop itu lebih ke mengedit foto ya teman-teman, tapi juga bisa membuat sebuah desain. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.